Sejarah. Kali ini kita akan membahas judul materi saya, yaitu teks editorial atau opini. Dosen pengampu Serbaktiar Ahmad Rifai, MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi teks editorial atau opini. Teks editorial atau opini ialah teks yang berisi pendapat, pandangan, atau penilaian penulis terhadap suatu peristiwa, masalah, atau isu tertentu yang sedang berkembang di masyarakat. Teks ini biasanya dimuat dalam media massa dan bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus mengaruhi cara berpikir pembaca terhadap suatu isu. Teks editorial ditulis berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun mengandung pendapat penulis, argumentasi yang disampaikan harus logis, objektif, dan didukung oleh bukti yang kuat agar dapat dipercaya oleh pembaca. Tujuan dan fungsi. Adapun tujuannya yaitu menyampaikan pandangan atau sikap penulis terhadap suatu masalah. Yang kedua ada memberikan informasi serta menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu isu. Yang ketiga ada mengajak pembaca untuk mempertimbangkan suatu pendapat berdasarkan alasan yang logis. Dan yang terakhir mendorong masyarakat agar lebih kritis dalam memilih sesuatu peristiwa. Fungsinya yang pertama ialah sebagai saran menyampaikan kritik atau dukungan terhadap suatu kebijakan dan peristiwa. Yang kedua memberikan wawasan baru kepada masyarakat mengenai suatu isu. Yang ketiga menjadi media untuk menyampaikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Yang terakhir membentuk pemikiran publik yang melalui argumentasi yang dapat disampaikan. Dan adapun strukturnya yaitu yang pertama hipotesis atau pernyataan pendapat, yaitu bagian ini berisi pengenalan isu dan pandangan awal penulis terhadap suatu permasalahan. Penulis menyatakan posisi atau sikap yang akan dibahas dalam teks. Yang kedua argumen atau argumentasi, yaitu bagian argumentasi berisi alasan, fakta, data, dan bukti yang mendukung pendapat penulis. Argumentasi yang kuat akan membuat pembaca lebih memahami dan mempertimbangkan sudut pandang yang dapat disampaikan. Karakteristiknya sendiri ialah ciri-ciri teks editorial atau opini diantara lain yaitu membahas isu atau peristiwa yang aktual dan menarik terhadap perhatian masyarakat. Yang kedua, berisi pendapat atau sudut pandang penulis terhadap suatu masalah. Yang ketiga, didukung oleh fakta, data, dan argumentasi yang jelas. Yang ketiga didukung oleh. Yang keempat, menggunakan bahasa yang formal, persuasif, dan logis. Dan yang terakhir bertujuan memengaruhi pembaca agar dapat mempertimbangkan suatu pandangan. Lanjut, kita ada di sini kaidah kebahasan dalam teks editorial atau opini. Yang pertama itu menggunakan kata-kata yang menunjukkan pendapat seperti menurut, sebaiknya, seharusnya, dan perlu. Yang kedua menggunakan kalimat argumentatif yang didukung oleh fakta dan alasan yang jelas. Yang ketiga menggunakan konjungsi kuasalis seperti karena, sebab, oleh, karena, itu, dan sehingga. Dan keempat menggunakan istilah yang sesuai dengan topik yang dibahas. Dan terakhir menggunakan kalimat persuasif untuk mengaruhi pembaca. Adapun kesimpulannya yaitu teks editorial atau opini merupakan jenis teks yang berisi pandangan atau penilaian terhadap suatu isu yang berkembang dalam masyarakat. Teks ini tidak hanya menyampaikan pendapat tetapi juga menyajikan argumentasi yang didukung oleh fakta, data agar meyakinkan pembaca. Teks editorial dan opini memiliki peran yang sangat penting dalam media massa karena dapat memberikan informasi, kritik, dan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial dengan memahami struktur, ciri-ciri, dan kaidah kebahasaannya. Pembaca dapat menilai suatu pendapat secara lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar atau hoaks. Oleh karena itu, kemampuan memahami dan menulis teks editorial atau opini sangat diperlukan, terutama di era digital saat ini. Ketika berbagai pandangan dapat dengan mudah disebarkan melalui media sosial atau media massa yang lainnya, seperti di internet, aplikasi-aplikasi media sosial lainnya, itu sangat berpengaruh. Masyarakat harus mampu membedakan antara opini yang didasarkan pada fakta dengan pendapat yang tidak memiliki dasar atau yang
bisa membuat orang lain keliru akan terhadap berita tersebut. Dan jelas agar tercipta budaya berpikir yang kritis dan bertanggung jawab. Baiklah, terima kasih. Berakhir sudah kesempatan pertemuan kita terakhir ya, tugas terakhir yaitu pembuatan video berakhir sudah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video, yang like dan yang subscribe. Dan terima kasih juga kepada Serbaktiar dan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.